Student successful, Masemba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandes Agnes Solika, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MTSN 9 Bantul. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Materi ini berada dalam kompetensi dasar utama semester pertama kelas 7 SMP atau MTS. Pada bagian manusia, tempat, dan lingkungan ini materinya sangat banyak, sehingga saya mengambil subbab pertama, yaitu mengenai memahami konsep ruang. Apa itu ruang? Sebelum masuk ke dalam ruang, kita akan membahas pertama, yaitu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi dasar 3.1. Isi dari kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami konsep ruang, yaitu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Karena KD 3.1 ini sangatlah luas, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil 4 indikator, yaitu yang pertama, pengertian konsep ruang. Yang kedua, pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, contoh interaksi antar ruang di wilayah Indonesia. Yang keempat, contoh interaksi antar ruang di wilayahmu masing-masing. Yuk langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu apa itu ruang. Menurut kalian apa sih ruang itu? Pasti dalam benak kalian ruang itu hanya bagian kecil dari rumah. Salah, ruang itu sangatlah luas, yaitu tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang itu sangatlah luas, yaitu seluruh bagian dari bumi ini yang berada di dalam atmosfer terendah bumi sampai ke dalam bagian dalam bumi yang mempengaruhi makhluk hidup untuk tinggal. Yuk langsung ke bagian apa saja sih bagian dari ruang itu. Yang pertama, udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi. Jadi udara yang kita hirup, udara yang kita gunakan untuk hidup ini merupakan bagian dari ruang. Kemudian perairan di atas dan di bawah lapisan bumi. Contohnya lapisan di atas itu ada danau, sungai, laut, terus rawa-rawa, dan masih banyak lagi. Kemudian air yang berada dalam bawah bumi itu dapat berupa air dalam tanah. Contohnya air sumur yang keluar dari dalam tanah. Kemudian selanjutnya makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini, ya termasuk kita ini, ada hewan, tumbuhan, manusia, itu termasuk dalam bagian dari ruang. Kemudian lapisan tanah dan batuan pada kedalaman tertentu yang terdapat sumber energi bagi kehidupan. Contohnya yang berada dalam bawah tanah itu yaitu bahan tambang emas, perak, timah, biji besi, dan sebagainya, itu termasuk dalam bagian ruang karena barang-barang tersebut adalah sumber energi kita atau barang yang kita butuhkan untuk hidup di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir yaitu atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Atmosfer ini terdapat udara yang kita gunakan untuk bernafas dan materi-materi yang kita gunakan untuk bertahan hidup di dalam muka bumi ini. Kelima ini merupakan bagian dari ruang. Setelah mempelajari mengenai bagian-bagian ruang, kita masuk ke dalam batasan ruang. Apa sih batasan ruang itu? Batasan ruang itu yaitu batasan atau sekat yang memisahkan antara bagian-bagian permukaan bumi ini yang memiliki karakteristik tertentu. Contoh yaitu batasan ruang adalah tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempunyai pengaruh kehidupan di permukaan bumi yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri.
Karakteristik ini dapat berupa perbedaan tanah, perbedaan iklim, perbedaan wilayah, dan sebagainya. Sehingga setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi, karena setiap ruang membutuhkan ruang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, Indonesia berpenghasilan beras karena berada di wilayah tropis, sedangkan Amerika berpenghasilan gandum karena berada di wilayah beriklim 4 musim. Sehingga jika Amerika membutuhkan beras untuk makan dan Indonesia membutuhkan gandum untuk membuat kue, jadi Indonesia dan Amerika saling keterkaitan antar lain, yaitu Indonesia mengimpor gandum dari Amerika dan Amerika mengimpor beras dari Indonesia. Jadi terjadi keterkaitan antar ruang. Lanjut mengenai apa sih interaksi itu? Menurut Bintarto, interaksi adalah suatu proses yang bersifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak tidak langsung itu contohnya kita berkomunikasi lewat handphone. Kita bisa mengirim WA, email, kemudian SMS tanpa bertatap muka dengan orangnya langsung. Itu disebut kontak tidak langsung. Sedangkan kontak langsung itu merupakan ketika kita bertatap muka langsung dengan orang yang kita ajak berbicara, sehingga kita melakukan pembicaraan secara langsung terhadap orang tersebut. Lanjut. Jadi, apa sih interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah suatu proses yang bersifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung antar ruang di permukaan bumi. Jadi terjadi interaksi antara wilayah-wilayah di permukaan bumi ini. Contohnya, Bandung berpenghasilan sayur, Indramayu dan Surabaya berpenghasilan ikan. Di sini terjadi interaksi baik langsung maupun tidak langsung. Bandung mengirimkan sayur ke Indramayu, sedangkan Indramayu mengirimkan ikan ke Bandung. Begitu juga dengan Surabaya. Bandung mengirimkan sayur ke Surabaya, Surabaya mengirimkan ikan ke Indramayu. Terjadi interaksi antar ruang yang saling keterkaitan. Lanjut. Bentuk interaksi antar ruang. Bentuk interaksi antar ruang itu terdapat 3 bentuk. Yang pertama, mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk. Biasanya ini terjadi dari desa ke kota. Di desa tidak banyak terdapat lapangan pekerjaan sehingga orang-orang berbondong pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, mobilitas barang atau energi itu dapat berupa perpindahan barang dari suatu wilayah ke wilayah lain. Contohnya saja beras yang dihasilkan di Jawa Tengah dikirim ke Kalimantan. Kalimantan yang berpenghasilan kayu dikirim ke Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi itu kita dapat berupa kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Biasanya rata-rata mobilitas interaksi antar ruang dalam komunikasi itu dalam bentuk kontak tidak langsung. Contohnya dalam bentuk berita, dari WA, dari TV, dari email, dan sebagainya. Contohnya berita dari Yogyakarta nanti sudah menyebar ke wilayah-wilayah lain di wilayah Indonesia. Kemudian masuk ke sekarang contoh interaksi antar ruang di wilayah Indonesia. Contohnya yang ada 2 wilayah, yaitu Kalimantan Selatan berpenghasilan kayu dan Jawa Tengah berpenghasilan padi yang nanti menjadi beras. Di sini ada interaksi antar ruang, yaitu
Kalimantan Selatan mengirimkan kayu ke Jawa Tengah untuk dijadikan bahan mebel atau untuk membangun rumah. Kemudian padi atau beras dikirim ke Kalimantan Selatan digunakan sebagai bahan pokok untuk makan. Kemudian lanjut contoh yang sekarang berada di interaksi antar ruang di wilayah kita, yaitu di Yogyakarta. Contohnya daerah Gunung Kidul berpenghasilan batu kapur, kemudian Kulon Progo berpenghasilan pasir atau biji besi. Tapi rata-rata di Kulon Progo itu berpenghasilan pasir karena berada di wilayah pesisir dan di sekitar Sungai Progo. Di sini terjadi interaksi antar ruang, yaitu Gunung Kidul mengirimkan batu kars atau batu kapur ke Kulon Progo untuk sebagai bahan baku bangunan. Kemudian Kulon Progo mengirimkan pasir ke Gunung Kidul yang digunakan juga sebagai bahan bangunan. Jadi di sini ada interaksi antar ruang di wilayah Yogyakarta atau di wilayah kita. Sekian penjelasan Ibu mengenai ruang. Kita lanjut masuk ke tugas portofolio pertama pada bab pertama ini. Yang pertama, sebutkan 5 contoh interaksi antar ruang di wilayahmu, Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian yang kelima, sebutkan 5 contoh interaksi antar ruang di wilayah Indonesia. Dikerjakan, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.